شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terkhusus kenikmatan yang amat sangat indah, kenikmatan yang amat sangat besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, ketakwaan kepada seorang hamba. Maka itu adalah kunci suksesnya seorang hamba dalam menjalani dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal muslimat, marilah kita bersemangat untuk memaksimalkan semua yang kita miliki, dari usaha, dari upaya, dari kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua, untuk kita gunakan dalam rangka untuk mempertebal keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lagi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya jalan untuk mempertebal keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Memahami dan menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memahami sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus kita lakukan. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, di surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala kesempatan yang singkat ini menjelang iftar, menjelang berbuka, marilah kita sejenak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu sa'atan, kita sejenak mempertebal dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah taala kita akan membahas tentang keutamaan ataupun keajaiban ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, keutamaan ibadah di bulan Ramadan ini ada dua tinjauan, ada dua sisi, ada dua bagian besar. Keutamaan, keajaiban ketika seorang hamba masuk di bulan Ramadan itu ada dua, dan sudah saya sampaikan bagian yang pertama pertemuan yang lalu, yaitu tentang kemuliaan, keajaiban bulan Ramadannya itu sendiri. Dan kita sudah jelaskan banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri, masa itu sendiri, yaitu Ramadan. Dan sudah kita sampaikan riwayat-riwayatnya, terkhusus diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala, setelah kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari dan membahas tentang keutamaan, keajaiban ibadah puasa itu sendiri, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Kaum muslimin wal muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sangat banyak dalil ayat ataupun hadis Nabi SAW tentang keutamaan ibadah puasa.
Maka pada kesempatan kali ini dengan waktu yang mungkin tidak terlalu lama, kita berusaha untuk merangkum atau hanya menyampaikan satu hadis saja. Akan tetapi satu hadis ini memiliki banyak poin, memiliki banyak keutamaan dan cukup bagi kita untuk bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, terkhusus di bulan Ramadan ini. Ada banyak dalil yang bisa kita pelajari sebenarnya, banyak sekali tentang keutamaan, keajaiban ibadah puasa itu sendiri. Tetapi kita ambil satu saja pada kesempatan kali ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Hadisnya lumayan panjang, maka saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita ambil poin-poinnya yang bisa kita sampaikan tentang keutamaan atau keajaiban ibadah puasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi. Berarti apa? Hadis qudsi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung menyampaikan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukan Al-Qur'an ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama. Seluruh amalan anak Adam buat dia illa siyam, kecuali puasa. Seluruh amalan anak Adam buat dia kecuali puasa, ibadah puasa. Langsung kita ambil setiap kata poin dari hadis ini tentang keutamaan ibadah puasa itu sendiri. Dari kalimat ini Nabi SAW mengatakan kullu amali ibni Adama lahu illa siyama. Seluruh amalan anak Adam buat dia, untuk dia. Maksudnya ibadah-ibadah kebanyakan di dalam agama Islam ataupun seluruhnya lah ya, seluruhnya ibadah dalam agama kita, syariat, aturan yang harus kita perhatikan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita tinggalkan, semua syariat itu intinya akhirnya adalah kembali kepada kita semua, manfaatnya, kebaikannya dan seterusnya. Tetapi ada satu amalan ibadah yang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali kepada anak Adam itu sendiri. Yaitu kata Nabi SAW, kecuali puasa. Jadi kata Nabi SAW, seluruh amalan anak Adam buat dirinya, kembali kepada dia, kecuali puasa. Berarti cuma satu saja ibadah yang tidak kembali kepada anak Adam atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, kemudian Allah SWT mengatakan, fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Apa maksudnya? Kata Allah SWT, karena sesungguhnya puasa itu akulah yang langsung mengganjarinya, memberikan balasan dari ibadah puasa itu sendiri. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi langsung Allah yang membalasi dan mengganjari pahala ibadah puasa itu sendiri, dan ibadah puasa itu betul-betul benar-benar untukku, buatku, dan benar-benar buat Allah Subhanahu wa ta'ala, lillah. Ini yang poin yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis qudsi ini. Nabi SAW mengatakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya semua amalan anak Adam buat dia, untuk dia, kecuali ibadah puasa, karena ibadah puasa itu hanya untukku, yaitu untuk Allah, dan Allah lah yang langsung memberikan ganjaran pahala dari ibadah puasa itu sendiri. Apa maksudnya? Seakan-akan konsekuensi secara zahir hadis qudsi ini adalah
selain amalan ibadah puasa, itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah yang tidak memberikan ganjaran ya, pahala dari ibadah-ibadah yang banyak sekali, yaitu selain dari ibadah puasa. Seakan-akan seperti itu. Maksudnya tidak langsung Allah yang mengganjari pahala-pahala ibadah-ibadah selain puasa. Hanya puasa saja yang Allah langsung ganjari, Allah berikan kebaikan ataupun pahala dari ibadah puasa. Seakan-akan seperti itu. Secara nampak zahir hadis qudsi ini. Tetapi kita perlu memahami sudut pandang dari para ulama kita tentang hadis qudsi ini. Apa maksudnya? Apakah seperti apa yang baru saya sampaikan ataukah tidak? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Qayyim, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Qayyim, sepakat mereka menyatakan bahwasanya apa maksud hadis ini? Seakan-akan semua amalan anak Adam kecuali puasa kembali kepada mereka sendiri, kepada manusia sendiri, tidak kembali kepada Allah SWT kecuali ibadah puasa itu sendiri. Jadi seakan-akan selain ibadah puasa tidak langsung Allah berikan ganjaran, atau bisa jadi tidak diganjari pahala oleh Allah SWT kecuali ibadah puasa. Secara zahir iya betul seperti itu, tetapi maksudnya adalah, pemahamannya adalah dijelaskan oleh para ulama kita. Satu, ini langsung kita ambil jadi satu poin faedah keutamaan puasa ini, itu ada keutamaan-keutamaan lainnya. Alasan dari keutamaan yang pertama, alasan-alasan dari keutamaan yang pertama, yaitu apa keutamaan yang pertama? Bahwasanya ibadah puasa khusus untuk Allah, ya, khusus untuk Allah. Allah lah yang langsung memberikan ganjaran dari ibadah puasa itu sendiri. Kalau ibadah-ibadah selain puasa tidak, ibadah-ibadah selain puasa tidak. Apa maksudnya? Yaitu satu, ya, ibadah puasa tidak mungkin dimasuki ya, dicampuri dengan riya, niat-niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang susah untuk kita campuri dengan makna-makna kotoran-kotoran riya. Kenapa ibadah puasa, sholat kita mungkin tidak diterima atau sebagian saja yang diterima? Kenapa sedekah kita sebagian diterima atau bisa jadi tidak diterima sama sekali? Kenapa haji kita mungkin setengah diterima ataupun tidak diterima sama sekali? Dan yang lainnya, yaitu disebabkan amalan-amalan tersebut, sholat, sedekah, haji, zakat dan yang lain-lainnya adalah amalan-amalan yang dzawahir, yaitu amalan-amalan yang bisa dilihat, yang bentuk wujudnya itu jelas. Sholat itu jelas, bentuknya seperti itu, rukunnya, syaratnya jelas, bisa dilihat, bisa dipandang pergerakan-pergerakan ibadah sholat. Begitupun haji jelas, begitupun zakat jelas terlihat ketika orang menunaikan zakat ataupun memberikan sedekahnya. Jadi itu amalan-amalan yang zahir, yang jelas, yang terlihat dan memungkinkan ataupun sangat-sangat memungkinkan atau terbuka dan menganga di sana pintu-pintu riya. Membaca Al-Quran, ya juga seperti itu, sesuatu yang bisa didengar. Atau ibadah-ibadah yang mungkin ibadah tersebut adalah tuntutannya untuk didengar, seperti bacaan Al-Quran atau zikir atau yang lainnya. Maka ibadah-ibadah yang bisa didengar, ibadah-ibadah yang bisa dilihat sangat memungkinkan, sangat-sangat memungkinkan untuk kita campuri dengan riya ataupun niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kepingin dikatakan ini, dikatakan itu, mendapatkan pujian, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Intinya niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang aslinya untuk Allah. Bisa saja, mungkin saja kita campuri dengan makna-makna riya. Maka ibadah puasa, ini yang pertama keutamaannya, maka ibadah puasa susah, mustahil untuk dicampuri penyakit-penyakit, kotoran-kotoran riya, niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu mustahil, susah. Kenapa alasannya? Yaitu
ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang durasinya lebih panjang daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Durasinya, waktunya, masanya orang beribadah puasa itu lebih panjang daripada ibadah-ibadah lainnya. Mungkin di Indonesia rata-rata berapa jam? 12 ya? 12, mungkin 13 atau 11 jam. Kalau di daerah tengah, timur tengah atau daerah barat itu, atau utara ya, saya juga lupa, ada yang sampai 15, 17, 20 jam ya. 20 jam, 25 jam, tergantung matahari lah. Ada kan pernah dengar durasi puasanya mereka itu sampai ada yang 20 jam, 25 jam, bahkan ada yang 30 jam. Yang intinya seperti ini, bahwasanya ibadah puasa ini kenapa kok tidak mungkin, susah masuk di dalamnya makna-makna kotoran-kotoran riya, karena ibadah puasa durasinya sangat-sangat panjang, salah satu ibadah yang durasinya panjang. Sehingga ibadah puasa itu susah untuk diperlihatkan, susah untuk dipertontonkan, susah untuk ditampakkan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ngeliatin orang, kita ngawasin dia, mulai dia sahur sampai mulai dari dia sahur, fajar, sodik, adzan subuh, kemudian kita liatin terus tiap detiknya sampai berbuka, kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, dan seterusnya kita awasin terus, dia ini kira-kira batalin atau tidak. Itu juga udah mungkin kita bisa ngawasin dia selama itu, sepanjang durasi ibadah puasa itu. Kan nggak mungkin. Bahkan orang yang terdekat pun nggak mungkin bisa mengawasi orang yang paling dekat di rumahnya. Apakah dia betul-betul menjaga puasanya atau tidak. Bisa jadi dia ketika dalam kesendirian mungkin ketika di kamar mandi, kan nggak mungkin rame-rame ya. Pas mandi mungkin dia minum air keran, batalin puasanya nggak kuat dan seterusnya. Dia bohong kalau dia sedang berpuasa padahal dia minum 1 galon misalkan ketika mandi, atau ketika rame-rame terlihat sama yang lain pas lagi wudhu bareng-bareng, pas kumur-kumur ditelan, kan itu sangat memungkinkan. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ibadah puasa itu durasinya panjang, susah untuk ditampakkan. Kedua, ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat. Karena itu tadi panjang tadi waktunya. Susah untuk diterka kalau dia ini betul-betul puasa atau tidak. Anda tidak bisa memastikan orang yang ada di samping Anda sekarang, orang yang ada di depan Anda sekarang betul-betul puasa. Bisa jadi tadi dia diam-diam atau masuk ke warung-warung yang tertutup ya, makan 2 piring di situ, kan kita nggak tahu. Itu keutamaan pertama ya, langsung kita percepat saja. Itu pertama, keutamaan ibadah puasa min sa'iri al-ibadat, daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Apa itu keutamaannya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadah puasa itu khusus untuk Allah, ya. Khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul untukku. Dan akulah yang langsung memberikan ganjaran pahala dari ibadah puasa itu sendiri. Seakan-akan ibadah-ibadah selain puasa tidak. Seakan-akan seperti itu. Tapi jawabannya tidak. Maksudnya Allah tidak memberikan pahala tuh dari selain ibadah puasa. Bukan itu maksudnya. Tetap Allah kasih pahala pahala ganjaran dari ibadah-ibadah selain puasa. Tetap Allah kasih. Cuman hadis kursi ini Allah katakan itu adalah sebuah keistimewaan yang khusus, khawasul khawas, yaitu khusus dari khusus, ibadah-ibadah yang khusus Allah istimewakan dengan kalimat ini, bahwasanya ibadah puasa itu betul-betul murni, bersih dari segala macam bentuk riya, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Paham sampai sini ya? Sehingga ketika kita beribadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa, kita betul-betul belajar yang namanya ikhlas. Mungkin di luar Ramadan kita susah nih untuk ikhlas, sedekah, zakat, sholat, haji dan seterusnya, zikir masih susah nih. Namanya setan itu nggak pernah tidur, bapak-bapak sekalian ya, ibu sekalian Allah SWT.
Tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, tidak pernah pensiun, tidak ada kata libur. Setan itu terus saja. Sudah kita sampaikan yang kemarin kan, Ramadan itu tetap ada setan-setannya, tetapi setan yang bawahan. Tidak pernah libur mereka itu, kecuali yang pemimpin-pemimpinnya saja, kepala-kepalanya saja yang dikerangkeng di bulan Ramadan. Dan mereka lebih pengalaman daripada kita. Umurnya mungkin lebih panjang mereka, setan itu. Jadi lebih banyak pengalamannya. Cara untuk menjerumuskan manusia itu banyak banget mereka itu cara-caranya. Mungkin ada kuliah khusus mereka untuk apa? Menjerumuskan manusia. Maka setiap detik kita akan digoda, terkhusus masalah ketidakikhlasan. Ketika kita sedang sedekah, zakat, haji, ataupun sholat, berbuat baik lah intinya, ada aja bisikan di dalam hati. Berbisik di dalam hati, itu setan yang bisikkan. Agar kita tidak ikhlas. Agar kita tidak ikhlas di luar Ramadan. Ketika masuk di bulan Ramadan, kita seakan-akan betul-betul dididik, ya, basis, ya, dilatih, dipaksa untuk ikhlas. Maka harapannya setelah melalui pendidikan bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Apapun itu yang kita lakukan, dari ibadah sholatnya, zakatnya, sedekahnya, dzikirnya, hajinya, umrohnya, dan seterusnya, kita terlatih. Kenapa? Karena di Ramadan kita dilatih untuk ikhlas. Paham ya? Jadi ibadah puasa ini yang sangat-sangat Allah istimewakan, ibadah puasa ini apa? Karena ibadah puasa itu betul-betul lillahi ta'ala. Paham ya? Jelas nih kalimat Allah SWT katakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu yang pertama. Walaupun banyak poin tadi yang pertama ya. Poin yang kedua, keutamaan yang kedua, keajaiban ibadah puasa yang kedua adalah wasyamu junnatun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasyamu junnatun. Puasa itu keistimewaan yang kedua ya, keajaiban yang kedua. Puasa itu adalah tameng. Tameng. Perisai, ya. Tameng, perisai, apalagi. Tameng dari apa? Dari segala macam bentuk apa? Sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk-buruk, menjaga kita dari sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, baik dari kemaksiatan hati, baik dari kemaksiatan lisan, mata, telinga, tangan, kaki, di antara paha dan perut dan yang lainnya. Semua anggota badan itu akan dijaga, dilindungi, proteksinya gitu ya, dengan ibadah puasa ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kerasa nggak Anda sekalian? Coba Anda jawab sendiri di dalam hati Anda. Ketika Anda di luar bulan Ramadan, ibadah itu kayaknya apa istilahnya? Ya biasa-biasa aja lah. Tapi kalau dia pas masuk bulan Ramadan itu kayak iman tuh naik gitu. Kualitas kedekatan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT betul-betul semakin meningkat. Semakin apa? Meningkat. Mungkin kemarin sebelum Ramadan 11 bulan kita banyak melakukan kemaksiatan. Ketika masuk Ramadan ini kayaknya susah untuk maksiat. Betul atau tidak? Nak ngomong kotor agak tertahan. Kakek, jangan-jangan pahalanya berkurang. Capek-capek nahan makan, nahan haus, ngomong kotor, berbuat dosa, gak dapat apa-apa, kan sayang. Dia tahan. Intinya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, khusus Ramadan aja ya, di luar Ramadan juga puasa sunnah yang lainnya, membuat dia itu apa? Terjaga, terlindungi dari sesuatu yang berbau maksiat. Intinya kemaksiatannya itu berkurang. Maka dia semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang khusus ini. Apa itu? Ibadah puasa. Saya percepat aja ya, karena banyak banget nih sebenarnya.
Itu yang kedua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Sebelum saya terjemahkan, saya teringat pernyataan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kata beliau di akhir kalimatnya itu nasihat tentang untuk orang-orang yang berpuasa. Idza sumta, kalau engkau itu sedang berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa udhunuka. Kalau kamu sedang berpuasa, maka matamu juga puasa, mulutmu juga puasa, telingamu juga puasa, semua anggota badanmu juga puasa. Bukan puasa nahan makan dan minum doang, syahwat dan semuanya dijaga. Maka kata beliau di akhirnya dikatakan, janganlah engkau jadikan yaumu fitrika wa yauma siyamika sawaan. Jangan jadikan ibadah-ibadah di luar Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan sama saja, kata beliau. Jabir bin Abdullah bilang kayak gitu. Jangan engkau samakan atau engkau itu seakan-akan samubai. Ibadah di luar Ramadan, di dalam Ramadan kayaknya sama-sama aja, nggak ada bedanya, nggak ada keistimewaan. Jangan seperti itu. Itu maksud beliau. Jangan jadikan hari-hari puasamu dan hari-hari engkau tidak berpuasamu atau engkau tidak berpuasa sama saja. Jangan. Kenapa? Jelas ada perbedaan orang berpuasa sama yang nggak berpuasa. Beda banget, jauh orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Gitu ya? Gitu. Nah, kemudian Allah SWT katakan, ketika engkau berpuasa, jadi kan di sini Allah SWT katakan puasa itu tameng. Kemudian Allah tegaskan rincian untuk menjaga, memproteksi diri agar tidak mudah melakukan kemaksiatan. Kata Allah SWT, masih poin yang kedua ini ya. Kalau engkau sedang berpuasa, fala yarfus, jangan ngomong-ngomong kotor, jangan ngomong-ngomong kalimat-kalimat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang keji. Ya besok itulah apalah itu. Jangan kita menyebutkan kalimat-kalimat kebun binatang dan yang lainnya. Itu kata Allah SWT, fala yarfus wala yaskhab, jangan jerit-jerit. Biasa manggil istrinya, biasa manggil suami. Woi, mano, udah siap belum bukunya? Nyantai baik. Ya pelan-pelan. Kenapa? Kita kondisi sedang lemah. Nyantai aja, jangan usah jerit-jerit, kata Allah SWT. Fala yaskhab, jangan jerit-jerit. Karena itu sesuatu yang jelek lah, negatif lah ya kalau orang ngomong tuh jerit-jerit. Ya, intinya kalimat ini membuat kita untuk wanti-wanti atau betul-betul hati-hati untuk menjaga ibadah puasa kita ini betul-betul sempurna pahalanya. Kemudian setelah itu Allah SWT katakan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakun inni mru'un shaimun. Jika kalian atau salah satu di antara kalian ada yang jelein, ngajak begoco, misalnya ngata-ngatain, mancing emosi, katakan kepada dia, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Waladhi nafsu Muhammadin biyadih. Sungguh yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini masuk ke poin yang ketiga berarti ya. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ini faedah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga ataupun keajaiban yang ketiga dari ibadah puasa itu sendiri. Yang mana sudah pernah saya jelaskan bahwasanya Ramadan itu secara bahasa yarmudul jaufu, yaitu mulut, bibir sedang kering. Ramadan diambil dari kata Ramadha yarmudu, yaitu sesuatu yang kering, sesuatu yang nggak basah lah. Maksudnya apa? Otomatis kalau mulut kita nggak basah karena ditelan-telus gitu ya. Ininya air liurnya, ya kan, kering lah itu kan karena nggak minum dan seterusnya.
pasti apa? Pasti keluar aroma nggak sedap. Betul atau tidak? Nah, menurut kita nggak sedap, menurut kita busuk, ya. Menurut kita apa? Busuk. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi. Sungguh benar-benar bau mulut, ya, bau kerongkongannya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Masya Allah, jelas minyak kasturi wangi. Kok disamakan, bahkan kalah wanginya sama wangi, bukan wangi ya, bau mulut orang yang berpuasa. Itu di sisi Allah. Kalau di sisi kita mungkin yang bau mulut orang puasa bau nggak enak. Minyak kasturi jelas wanginya luar biasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang berpuasa itu bau mulutnya mungkin kelihatannya nggak enak, nggak sedap, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih sedap wanginya daripada minyak kasturi. Masya Allah. Ini keistimewaan kaum muslimin wal muslimat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ini keistimewaan yang luar biasa, bahwasanya jangan Anda mano masih bau, tetap bau kok gitu ya. Belum nggak enak, nggak sedap. Kenapa seperti itu? Karena ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menganggap ini wangi. Kenapa? Karena dia betul-betul meninggalkan kebutuhan badannya dari makanan dan minumannya untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin gara-gara menahan makan dan menahan minum menyebabkan ada sesuatu yang mungkin tidak enak. Nah, sebab itulah sebab karena mereka meninggalkan makanan dan minuman dan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganjari dengan apa? Bahwasanya bau mulut itu bukan bau nggak enak, tapi betul-betul lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beribadah puasa, terkhusus di bulan Ramadan. Gitu ya. Maka ini keistimewaan yang luar biasa yang sepatutnya kita jangan meremehkan. Jangan meremehkan orang-orang yang berpuasa, bahwasanya mereka betul-betul mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, betul? Yang pertama tadi apa? Puasa itu satu-satunya amalan yang betul-betul ikhlas. Kecuali dikabarin ya, direkam sama dia, diupload nih, saya puasa nih dari subuh sampai maghrib, beda lagi itu. Maksud saya, normalnya orang yang berpuasa itu susah untuk diriakkan. Kenapa? Amalan ibadah puasa itu ibadah satu-satunya ibadah yang tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat, tidak bisa ditampakkan. Itu yang pertama kan, alasannya sudah saya sampaikan. Kedua, bahwasanya puasa itu sebagai tameng, perisai. Jadi semakin beriman orang itu, semakin bertakwa orang tersebut ketika berpuasa. Makanya saya pernah membahas bahkan sampai 20 poin tentang keutamaan ibadah puasanya saja ya. Kalau kita mau khusus membahas tentang keutamaan atau keajaiban ibadah puasa itu mungkin lebih dari 20 poin tentang keistimewaan ibadah puasa itu sendiri ya, ibadah puasa itu sendiri. Nah, salah satunya ini nomor yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu sebagai tameng, perisai dari menjaga, melindungi sesuatu yang jelek, kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin biasa dia lakukan di luar Ramadan. Ketika dia puasa atau di dalam bulan Ramadan, dia agak berat untuk maksiat, agak susah. Kenapa? Itu tadi, puasa itu betul tameng. Makanya di dalam hadis lain, dalam riwayat lain, kata Rasulullah SAW apa? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda-pemudi, buru-buru nikah bagi mereka yang mampu, punya kemampuan, cepat-cepat nikah. Fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau enggak bisa, puasa. Kalau enggak bisa apa? Puasa. Jadi yang bujang, kalau kita tanya, antum ini dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa.
Itu salah satu tanda kalau dia betul-betul orang yang nggak mampu untuk menikah gitu ya, nggak mampu untuk menikah dan sudah di ujung tanduk lah istilahnya. Karena hukum nikah itu kan ada 5, sampai-sampai ada yang wajib segera untuk dinikahkan. Jadi hukum, kalau kita ditanya apa hukum pernikahan itu Ustaz? 5 hukumnya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Bukan salah satu dari 5 hukum ini, tapi 5 hukumnya, tergantung kondisi masing-masing orang. Nah, sampai ada tahapan orang yang betul-betul di ujung tanduk, maka wajib bagi dia untuk nikah. Karena dia mungkin tidak ada cucuran dana, dia nggak mampu, mungkin dari baitul mal, pemerintah tidak memperdulikan keadaan dia sehingga dia tidak bisa menikah, mau nggak mau ya sudah puasa. Puasa. Jadi salah satu cara untuk menjaga kehormatan laki-laki atau perempuan kalau sudah di ujung tanduk dan mau menikah nggak bisa, maka puasa solusinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna lahu wija, kata Nabi. Itu tameng, wija, tameng, junnah. Paham ya? Jadi puasa itu tameng, semua apa saja, tameng dari apapun. Baik maksiat mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan seterusnya. Coba kalau kita sebelum Ramadan kayaknya enak banget browsing-browsing ya, melihat di YouTube ini video ini, aduh banyak banget. Lihat ini, lihat itu. Tapi kalau pas kita puasa agak berat, betul atau tidak? Karena sekarang ini Masya Allah cepatnya luar biasa, mudahnya luar biasa. Tidak perlu di TV, nggak perlu beli TV, ya, HP yang murahan sudah bisa macam-macam. Tapi ketika berpuasa agak berat. Itu tadi tameng. Ditambah fisik kita lemah karena nggak makan dan minum. Jadi syahwat itu mati. Syahwat itu melemah. Kenapa orang itu mudah untuk bermaksiat? Karena syahwat itu disupport sama makanan dan minuman. Sehingga dia semangat untuk maksiat. Ada pemacunya. Makanya kalau orang mau maksiat itu, kita sering mendengar rata-rata orang yang begal itu mabuk dulu, baru dia begal. Kenapa? Harus ada sokongan, dorongan syahwat biar berani dan seterusnya. Nah seperti itulah. Maka ketika orang berpuasa, itu syahwatnya melemah. Dari situlah dia susah untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Dia jaga betul, sayang. Berat ibadah puasa ini, salah satu ibadah yang berat, betul tidak? Durasinya panjang, bahkan mungkin di daerah yang sudah kita katakan tadi sampai 20 jam, 30 jam, beratnya luar biasa. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kayaknya sayang banget, aku berat nian puasa ibadah puasa ini, kok malah gak dikasih pahala gara-gara aku ngomong kotor, ngeliatnya macam-macam, dengarnya macam-macam, tangannya ini, kakinya itu, sehingga dia sayang. Adalah libur belah maksiat bukan malah pas selepas Ramadan maksiat, enggak, maksudnya memang di Ramadan ini betul-betul dilatih untuk nggak maksiat. Nah harapannya ketika di luar Ramadan dia terbiasa nggak maksiat. Makanya salah satu pernyataan para ulama, salah satu tanda ibadah hamba di bulan Ramadan, entah puasanya, entah dzikirnya, entah baca Qur'annya, entah sholat malamnya, tarawihnya, salah satu tanda ibadah-ibadah dia di bulan Ramadan diterima, dicek ya, kita termasuk atau tidak nanti ketika masuk Syawal, adalah hasanatun misluha. Bertambah kebaikan akhlaknya, semakin soleh, semakin baik, semakin berubah, semakin cantik akhlaknya. Kalau Anda menjumpai bulan Ramadan, kemudian melewati bulan Ramadan, masuk Syawal dan seterusnya, kok akhlaknya baik, pas-pas saja atau akhlaknya itu aja, nggak bertambah, ketahuilah ibadah-ibadah yang Anda lakukan di bulan Ramadan nihil, nol. Saya ulangi, ketika Anda melewati bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, kemudian Anda tidak mendapati Anda dalam keadaan yang mungkin bertambah keimanan, ketakwaan, semakin baik, semakin mulia akhlaknya, tidak merasakan itu, ketahuilah ibadah-ibadah Anda di bulan Ramadan nol, nggak dapat apa-apa. Ketika Anda merasakan, kok aku lebih baik ya setelah saya ibadah
selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kayaknya semakin ini semakin meningkat kualitas keimanan, ketakwaan, semakin dekat, semakin sayang sama anak, sama istri, sama suami, semakin baik sama suami, sama istri, sama anak, semuanya, sama tetangga. Ketahuilah ibadah yang kita lakukan, yang kita perjuangkan di bulan Ramadan, seharinya dan semalamnya selama 30 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, berarti poin yang keempat tentang keutamaan, keajaiban ibadah puasa terkhusus di bulan Ramadan. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza afthara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ada dua kebahagiaan. Jadi poin yang keempat ini ada dua kebahagiaan. Ada dua kegembiraan, kesenangan bagi orang-orang yang berpuasa. Senang, bahagia, gembira, itu nikmat atau bukan? Salah satu kenikmatan, kita sepakat ya. Allah juga katakan dalam surat Yunus ayat 85 atau 58, Anda lupa. Qul bifadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Berbahagialah kalian atas karunia keutamaan yang Allah berikan dari kebaikan-kebaikan agama ini dan yang lainnya. Berbahagialah. Jadi berbahagia itu, kegembiraan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus tadi. Dan suatu kenikmatan. Jadi bahagia, gembira itu suatu kenikmatan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, dua kenikmatan lah bahasa kita. Satu, ketika dia berbuka, Masya Allah. Kita sepakati bahwasanya kenikmatan itu akan terasa nikmat ketika dicabut. Kenikmatan itu akan terasa kenikmatan ketika dicabut. Kita sekarang mungkin nggak terlalu terasa lah kenikmatan mata. Ketika dicabut buta, waduh, ternyata enak banget ya punya mata ya. Kita nggak terlalu terasa kalau nikmat pendengaran ini enak banget. Ketika dicabut, budek, nggak kedengeran. Berat nian. Ternyata nikmat denger itu ya. Kita nggak terasa mungkin tangan ini nikmatnya luar biasa. Coba ketika putus, kelindes kecelakaan, naudzubillah min dzalik, putus tangannya, dua-duanya putus, pakai kaki makannya. Nikmat betul tangan tuh ya. Jadi kenikmatan itu akan terasa ketika dicabut. Nah, ibadah puasa itu kenapa kok mendatangkan kebahagiaan? Tatkala kita berpuasa, orang yang berpuasa itu kenikmatannya dicabut sebagiannya. Apa itu? Makan nggak boleh, minum nggak boleh, gituan nggak boleh, paham ya? Ini nggak boleh dan itu nggak boleh. Iya kan? Pas buka boleh. Jadi pas ditahan-tahan, dia tahu rasanya nikmat makan, nikmat minum, nikmat ini, nikmat nelen, air seger, ya, sirup ini atau apa, es itu, es ini, pempek, mungkin pempek biasa-biasa aja. Pas puasa kerasanian, puasa anaknya pempek, dan pas buka, ada pempek dah, ngomong-ngomong, nggak ada, wajib pempek itu buka itu. Pas buka, nikmat nian pempek ini ternyata, padahal cuma cek itu baik, ternyata nikmat. Ketika ditahan tadi. Jadi kenikmatan itu akan terasa nikmat ketika dicabut. Maka orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, ya seakan-akan dia nikmatnya dicabut. Ketika diperbolehkan atau ketika berbuka, baru boleh dinikmati sesuatu yang dicabut tadi. Kemudian yang kedua, poin keempat yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Ketika dia nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan gembira dengan ibadah puasanya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalimat ini ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama tadi apa? Ketika berbuka, seneng kan kita? Seneng yang luar biasa. Makanya disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, ketika dia berjumpa pada hari kiamat, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab, dihitung timbangan amalan soleh dan amal keburukan dia senang dan bangganya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perhatikan di sini. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah satu-satunya yang langgeng, yang tidak akan mungkin hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kaum muslimin wal muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pernah mendengar hadis Nabi SAW mengatakan atadruna anil muflis. Kalian tahu enggak para sahabat, orang-orang yang rugi, bangkrut, pailit. Kata para sahabat, man la minna dirhaman wala mata, dari kami yang tidak punya apa-apa, enggak punya duit, enggak punya dirham, enggak punya emas, itu yang bangkrut, kata para sahabat. Ya, logikanya seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, bukan itu yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa zakatin wa qiyamin. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dia, dengan amalan-amalan dia, faqad syatama hadza wa qad qatala hadza wa qad daraba hadza. Dia dulu di dunia pernah membunuh orang ini, telah menumpahkan darah orang ini, telah ngata-ngatain orang ini, telah mengambil harta orang ini. Pada hari kiamat datang, dipersidangkan, kemudian apa? Cara membayar kedzaliman yang dulu kita lakukan kepada dia, dengan cara apa? Bayar pahala kita. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang yang habis pahalanya untuk membayari orang-orang yang dia dzalimi di dunia, habis pahala dia, habis. Kemudian masih ada orang yang dia dzalimi, ini biasanya pemimpin. Orang yang seperti ini, karena banyak yang dia dzalimi, hati-hati. Banyak yang dia dzalimi, karena pemimpin lebih luas kalau dia tidak hati-hati kedzalimannya. Habis pahalanya untuk membayarin ganti rugi orang-orang yang didzalimi di dunia, habis pahalanya, tetap datang lagi orang-orang yang minta ganti rugi ketika di dunia didzalimi. Akhirnya dosa-dosa mereka ditimpakan ke orang yang rugi bangkrut tadi, ditimpakan, akhirnya masuk neraka. Maka ada satu amalan yang kekal, nggak mungkin habis, cukup untuk bagi-bagiin, ganti rugi orang-orang yang dulu pernah kita dzalimi, yaitu ibadah puasa. Ini maksudnya hadis qudsi ini. Makanya dia bahagia dengan puasanya ketika berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bukan malah kita, ya sudah, kita dolimin banyak orang lah, gampang, aku punya banyak ibadah puasa, nanti aku bayari dengan pahala puasa aku. Bukan itu. Jangan malah. Maksud saya, ibadah puasa ini pahalanya tuh nggak terhitung. Makanya kata para ulama, misal ada orang seperti itu, kemudian dia bayarin, ya, dia ganti rugi semua orang yang didolimi di dunia, tetap ada pahala puasanya, masih ada, cukup untuk dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, maksudnya adalah dia bahagia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ibadah puasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti itu kaum muslimin wal muslimat Allah Subhanahu wa taala, saja bisa sudah ya. Sekian. Ada 4 poin berarti ya, walaupun banyak banget sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua dan memberikan ganjaran yang besar dari segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, terkhusus ibadah puasa kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.